Saya ingat sebuah quotes dari seorang pakar broadcasting yang sangat ternama di Indonesia. Namanya bahkan sangat berprestasi, diakui hingga ke mancanegara. Kira-kira quotes beliau bunyinya seperti ini. Kreativitas itu adalah sebuah hal yang tidak berlebihan, tetapi juga tidak menggambarkan kekurangan. Bersama saya Randy Karahman, inilah dia Broadcast Talk. Pada edisi Broadcast Talk episode kali ini, saya akan menghadirkan via Zoom seorang praktisi broadcasting, pengelola, dan juga pemangku kebijakan pada zamannya, terutama mengenai dunia broadcasting, dunia penyiaran di Kalimantan Tengah. Ya, beliau ini dosen saya ketika saya masih kuliah. Juga seorang mentor saya. Bisa dibilang beliau adalah salah satu orang yang lebih membuka mata saya terhadap dunia broadcasting. Terus beliau juga seorang mantan wakil ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah. Nanti kita konfirmasi ke beliaunya. Terus beliau juga pengelola dari TV lokal. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai salah satu dosen jurusan komunikasi di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Siapa dia? Ini dia. Kita coba sambungkan. Kita sudah tersambung dengan tadi tamu yang saya sebutkan sebelumnya. Ini dosen saya, dosen yang bisa dibilang dekat banget sama saya. Di waktu itu Stain Palangkaraya. Bahkan ketika saya demo, saya izin sama beliau. Bu Sri Rosmilawati, Ibu Mila, selamat datang Bu. Assalamualaikum, apa kabar Bu? Waalaikumsalam, kabar baik. Lama tidak berjumpa, akhirnya berjumpa, malahan ketemunya kita di daring ya, daring. online. Terakhir ketemu waktu itu saya masih bujang Bu. Iya, makanya sekarang aduh. Sekarang udah lebih dewasa dengan kumis. ada dengan kumis ya Dik ya. Iya. Tadi saya mengenalkan Ibu itu, nih perlu dikonfirmasi Bu ya, siapa tahu saya salah. Dosen itu udah pasti benar, dosen saya. Ibu dulu ngajar di produksi acara radio. YIN juga. YIN, Komunikasi Penyiaran Islam, produksi siaran radio, televisi juga. PR kalau nggak salah Bu ya? Public PR, public relation, karena konsentrasi Ibu kan lebih ke public relation memang. Pernah menjabat sebagai wakil ketua KPID Kalteng Bu ya? Iya, wakil ketua KPID Kalteng. Kalau ngajar Ibu sekarang masih, tapi tetap di Muhammadiyah, yang tetap yayasannya di Muhammadiyah. Di Fakultas Komunikasi Bu ya? Komunikasi. Terus yang di KPID itu waktu itu juga sambil mengajar masih di 2007 ya. Wah, Dika kan mahasiswa saya tahun berapa Dika lulus angkatannya? Lulusnya lama Bu, pokoknya saya lama. Ya, tapi kamu angkatan berapa ya Ibu ngajar itu? 2010 atau 9 lupa lah angkatan. 2010 ya, iya Ibu masih ngajar di IAIN. Tapi alhamdulillah selesai ya Dik ya. Alhamdulillah selesai dengan penuh perjuangan dan penuh kesabaran Bu. Nah waktu itu Ibu di KPID bareng sama Pak Hakim Syah Bu ya? Iya, Pak Hakim juga kan dosen YIN juga ya. Iya, Kajur. Itu Kajur beliau. Nah. Itu tuh pernah di demo tuh Pak Hakim dulu tuh. Saya tuh. Kalian kan yang tukang demo. Iya. Saya yang jadi orator, langsung dijaga masa Satpol PP. Iya. Zaman dulu. Tapi itulah dinamikanya ya. Ya, tapi jangan dinamikanya. Ya, demonya demo yang bermanfaat, makanya tapi kalau di komunikasi itu. Iya, kalau di komunikasi itu demo yang bermanfaat, ada maksud dan tujuannya jelas gitu, dan memang positif gitu. Kalaupun provokatif, orang komunikasi itu wajar. Tapi provokatifnya positif, misalnya memotivasi untuk lebih baik gitu. Dosen-dosen hebat, saya banyak ketemu orang-orang hebat di YIN Palangkaraya, di Stain Palangkaraya. Waktu itu saya pas lulus baru jadi YIN. Saya pas kuliah masih Stain. Termasuk diantaranya Bu Mila. Bu Mila ini agak terobek ke belakang. Beliau adalah dosen yang kayaknya salah satu dosen yang menemukan passion saya. Ketika kita di Stain waktu itu mau bikin film pendek, orang pertama yang menyetujui dan secara tanda kutip mengasih bantuan materi adalah Bu Mila. Wah, makanya saya benar-benar sama Bu Mila ya.
Pokoknya berterima Ya kasih. walaupun ini ya sedikit banyak apa ya namanya kekurangannya perjuangan kita tuh Iya, istilahnya fasilitas masih seadanya gitu ya. benar waktu itu belajar. Dengan sarana prasarana seadanya kita coba gitu kan ya gimana coba Iya. supaya menghidupkan ini apa namanya penyiaran itu. Medsos juga masih belum ini ya, belum booming ya Dik ya. Tahun Oh, 2000 Facebook doang, Bu. 2007. Facebook Iya doang. kan Facebook baru Iya. cuma Facebook aja kan waktu itu dan itu juga Facebook kan terbatas ya orang-orangnya juga. YouTube juga waktu itu Semua. nggak ini, belum se-happening sekarang sebenarnya waktu Ya itu. makanya sangat langka bisa ketemu kalian itu yang membuat saya waktu itu tertarik. Langka sekali orang mahasiswa yang mau apa namanya membuat film, apalagi di Kalimantan Tengah ini kan termasuk sedikit ya orang yang paham broadcast gitu ya penyiaran gitu. Nah ketika ada kawan-kawan muncul itu saya kaget gitu, makanya kenapa nggak disupport, walaupun saya mensupportnya ya masih sambil ya maklum saya kan sambil bekerja di lain juga kan sibuk-sibuk tapi masih bisa berkomunikasi. Dan semangat teman-teman itu Dika mengumpulkan waktu itu kan gabungan ya ininya krunya ya teman juga dari Muhammadiyah banyak ya Muhammadiyah UPR saya itu ingat yang perempuan tuh siapa ya dari Muhammadiyah itu ya Sri Sumardiah dia ya si dia ya sekarang ngabdi di Pangkalan Bun Bu orangnya Bu. Oh kerja di mana dia sekarang balik kampung di kampungnya di Pangkalan Banteng Pangkalan Bun Kota Ori. Pangkalan Banteng. Nah itu justru Bu kenapa saya minta kemarin Bu Mila itu mudah-mudahan ada waktu buat ngobrol sama kita gitu di Broadcast Talk, nama acaranya di Broadcast Talk, ngomongin broadcast karena Bu Mila kan punya banyak pengalaman di bidang broadcasting dari zaman masih kuliah sampai akhirnya terjun langsung sebagai praktisi, sebagai pengamat, sebagai pengambil kebijakan malah. Nah boleh diceritain nggak Bu kenapa Ibu itu punya keinginan buat ke broadcast. Ibu kuliahnya di PR kan Bu ya? Iya, public relation. Oke. Jadi direferensikan oleh Ibu Ristem, ya makanya saya mengucapkan terima kasih banyak sama Bu Ristem itu karena dia mengarahkan, oh coba kamu ke ilmu komunikasi katanya, karena ini masih langka loh, masih belum ada gitu. Di Kalimantan Tengah juga waktu itu masih belum banyak yang tahu gitu, malah belum ada lulusannya gitu. Belum ada. Zaman saya 2001 lulus SMA itu. Jadi akhirnya berangkatlah saya ke Jogja. Kemudian saya dengar di UGM ada, ya saya di Muhammadiyah ada. Kebetulan waktu itu saya tes 2 tempat. Akhirnya saya memilih yang keterima di UGM. Saya milih yang D3-nya karena itu saya pengen banget gitu, penasaran seperti kata Bu Ristem itu katanya itu langka suatu saat kamu akan selalu dipakai orang ini ilmu komunikasi katanya. Saya ingat banget omongan ternyata betul. Nah dan di sana saya lebih banyak dan terlatih gitu ya untuk tugas prakteknya banyak. Iya karena kan kalau D kan practically Bu ya lebih banyak. Iya dari situ saya mulai asik nih. Ada mata kuliah sinematografi waktu itu. Nah, sinematografi itu kita disuruh praktek secara kelompok, kemudian kita bergantian untuk ada yang jadi sutradaranya, ada yang jadi kameramennya, gitu ya. Misalnya kelompok kita ada berapa orang, saya lupa ya 3 atau 4 orang gitu ya. Gantian sama teman-teman saya, terus nanti yang ngerancang konsep, bikin skripnya, siapa itu gantian semua. Jadi semua berbagi tugas gitu. Bikin company profile waktu itu tugasnya ya. Jadi kita juga company profile-nya dibebaskan untuk membuat company profile apapun. Waktu itu kebetulan saya sama teman-teman tuh bikin yang ini pengrajin, pemiliknya orang bule ya kalau nggak salah pengrajin. Jadi kita tentang pembuatan pengrajin membuat kursi, meja, furniture yang dari kayu khas Jogja gitu ya, di Jogja dulu. Nah dari situ akhirnya yang asik juga nih ternyata. Nah akhirnya saya kuliah lah, lanjut S1 ilmu komunikasi lagi saya ambil PR, S2 gitu juga, S1 di Universitas Lampung dan di situ juga saya bergelut juga dengan dunia penyiaran waktu itu kebetulan di radio manajemen Kolbu ya. Punya lagi itu ya. Saya sempat jadi account eksekutif di situ ya, di manajemen Kolbu milik Agim, sempat setahun lah, hampir setahun saya bersama dengan teman-teman saya. Nah sekarang teman-teman saya juga banyak aktif tuh Mbak Mega dan lain sebagainya, aktifnya di media sosial sekarang karena mereka kayaknya kangen juga sama dunia broadcastan ya. Mbak
Mega Marlina itu dia terkenal itu bikin buku juga. Nah, mungkin suatu saat bisa Dika jadikan narasumber. Boleh. Dulu penyiar di Lampung dan terkenal. Nah, dulu seperti ajak Mbak Mega juga bikin iklan, gimana caranya bikin suara untuk pengisi suara untuk iklan. Nah, di situ saya bergelut berkaitan dengan dunia penyiaran situ, dan saya sambil kuliah S1 waktu itu. Kebetulan saya extension kan, jadi memang kelas pekerja yang sore sampai malam saya kuliahnya. Jadi paginya saya masih bisa kerja. Nah, tapi di akhir-akhir penyusunan skripsi saya memilih untuk berhenti. Lalu setelah berhenti saya konsen, lulus, baru saya pulang ke Kalimantan Tengah. Kemudian saya ikut tes komisi penyiaran dan ternyata lulus komisi penyiaran. Nah, di situ lebih memperdalam lagi saya ilmu komunikasi, saya nyambung lagi gitu di situ. Bikin company profile waktu itu tugasnya ya. Jadi kita juga company profile-nya dibebaskan untuk membuat company profile apapun. Waktu itu kebetulan saya sama teman-teman tuh bikin yang ini pengrajin, pemiliknya orang bule ya kalau nggak salah pengrajin. Jadi tentang pembuatan pengrajin, membuat kursi, meja, furniture yang dari kayu khas Jogja gitu ya, di Jogja dulu. Karena kebetulan juga ternyata saya ditawarin untuk menjadi dosen waktu itu kan di IAIN dan di Universitas Muhammadiyah, dan kemudian mau dibuka ilmu komunikasi. Nah, terus akhirnya terjun bebas. Nah, sampai sekarang. Dan sekarang juga saya tetap dengan passion saya di dunia penyiaran. Saya juga membangun, setelah saya selesai dari KPID, ternyata kenapa nih? Karena saya kan banyak relasi dan teman human relation, saya kan banyak berhubungan, berinteraktif dengan teman-teman media massa ya, media orang-orang media gitu, wartawan dan sebagainya. Akhirnya kenapa nih kita nggak coba bikin juga nih bikin media sendiri. Asalnya saya hanya membantu kan, sempat saya ditugaskan dari Muhammadiyah, ditugaskan di salah satu televisi swasta gitu ya, setelah saya lulus, setelah saya selesai, tapi saya sudah selesai di KPID ya. Nah, kemudian saya membantu di dunia penyiaran di televisi swasta itu. Kemudian kenapa nggak bikin sendiri gitu ya? Nah, karena kita juga paham sedikit, dan teman-teman yang bergabung pun banyak yang memang ada bagian teknisnya, bagian programnya, kameramennya, banyak punya pengalaman itu teman-teman saya. Akhirnya ya udahlah kita coba mendirikan yang media online, karena media online ini yang paling mudah dan paling cepat sebenarnya. Kan kamu lihat aja sekarang kan banyak merambah ya media-media penyiaran yang sifatnya online gitu ya, banyak bermunculan. Kominfo juga masih mencarikan formulasi yang aturan yang tepat gitu. Nah, siapa yang mengawasi dunia online ini, per-onlinean? Kalau KPID kan jelas, Komisi Penyiaran Indonesia sudah jelas untuk mengawasi media massa cetak elektronik ya, TV dan radio. Kalau di Ampes lebih ke cetak. Nah, sekarang yang online. Nah, Info pun masih belum terlalu bisa secara khusus gitu. Memang mereka misalnya yang kayak KPID kan jelas dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 penyiaran ya, jelas bahwa KPID memang yang mengawasi TV dan radio secara elektronik. Nah, online ini yang masih belum. Itu yang kita cari. Sedangkan marak banget dan mudah, dan akhirnya banyak mudah juga orang membuat konten-konten yang ya kalau misalnya positif. Ini banyak juga bermunculan konten-konten yang kalau susah memfilternya Bu ya. Iya, memilahnya gitu. Dipilahnya tuh susah gitu kan, apalagi banyak orang megang handphone sendiri, bisa bikin video sendiri, terus di-share, padahal dia nggak tahu bahwa ada etikanya juga ketika kita menyiarkan sesuatu gitu kan ya. Nah, yang akhirnya merambah ke informasi-informasi yang tidak benar, dan banyak yang saya rasa tidak berfaedah gitu yang dilakukan di media sosial. Ada beberapa yang nggak paham gitu. Nah, makanya kemarin juga kan saya kan sempat orang juga mungkin harus dikasih pemahaman juga, banyak yang belum paham, dikira kan dia harus bisa membedakan gitu loh di media online dan memang media yang bukan online gitu ya, misalnya lembaga penyiaran swasta. Nah, seperti kan di sini kan banyak seperti Dayak TV, Camat TV gitu kan, lembaga penyiaran swasta.
Nah, kalau sekarang, kalau punya kami itu harus dilihat, makanya dilihat betang.tv yang Ibu bangun sama teman-teman ini namanya betang.tv. Jadi kami bentuknya website dan mainnya memang di online, di YouTube juga, dan kami bisa live streaming juga, dan alhamdulillah kemarin dipercaya sama teman membantu untuk live streamingkan konten ini ya, pengambilan nomor urut dan deklarasi damai yang gubernur ini kemarin. Alhamdulillah kita dipercaya teman itu untuk membantu untuk live streamingkannya juga melalui betang.tv. Nah, betang.tv. Jadi itu sudah terlihat ada dotnya. TV itu kan domain namanya. Nah, domain dan dia TV. Nah, itu harus dibedakan online. Kami online. Makanya badan hukum kami pun online gitu. Dan dilihat makanya sekarang itu nggak mudah loh. Nggak, kalau orang tahu peraturan itu nggak sembarangan harusnya. Orang tuh apa namanya menyiarkan sesuatu kayak kami ini kan, ya saya bilang sudah, makanya saya cukup hati-hati gitu. Badan hukumnya harus jelas, saya perjelas gitu sama teman-teman, dan kami juga alhamdulillah nih tahun ini mengajukan verifikasi juga ke Dewan Pers, kita juga ikut peraturan itu gitu. Nah, supaya ya betul, supaya kita mengurangi teman-teman mohon maaf yang dianggap selama ini banyak media yang bermunculan itu gaib gitu. Banyak wartawannya pun gaib. Wartawannya muncul dianggap wartawan bodrek. Karena apa? Setiap ada acara datang nih berumbung wartawan. Kemudian tapi nggak ada beritanya. Tapi amplopnya dapat gitu. Mohon maaf ya, sering kayak gitu kejadian gitu. Nah, jadi kan itu kan sebenarnya sangat merugikan juga ya kita ya, yang dan mana media yang wartawannya juga nama dunia penyiaran juga sebenarnya. Jadi harus dibedakan itu betang.tv. Beda kalau dia betang TV aja di. Kalau betang.tv berarti iya beda. Betang TV itu yang TV swasta. Oh beda. Berarti ownernya pun beda gitu Bu. Beda, betang TV. Dia badan hukumnya harus sendiri itu, nggak bisa kamu jadikan satu. Kalau dia di peraturan itu lembaga penyiaran swasta misalnya ya, kayak Dayak TV, Camat TV itu membuat lembaga di PT-nya itu, di badan hukumnya tuh ada klausulnya di pasal 3 kalau nggak salah itu, maksud pendiriannya lembaga penyiaran swasta televisi terestrial gitu, dan menggunakan satelit. Nah, paling gitu. Nah, kalau dia merambah-rambah kalau ke online itu harusnya dia punya izin lagi untuk online. Kalau kami sudah jelas media penyiaran dan online, dan kami untuk di handphone dan lain sebagainya ada poin-poinnya kami di badan hukum. Nah, itu dari segi manajemen penyiarannya ya. Nah, kalau orang mau tertarik memang di dunia broadcast, itu harus paham dulu manajemennya, manajemen penyiarannya, Kalau dia nggak ngerti apa itu LPS, LPK, LPB, LPP, nah, akan baca dulu deh undang-undang. Ya, baca dulu deh Undang-Undang 32 tahun 2002 penyiaran. Nah, di situ, dan Undang-Undang Pers 40 tahun 1990. Nah, dibaca deh kalau orang pengen tahu. Nah, ikut juga deh bergabung sama PWI gitu, IJTI dan lain sebagainya, yang memang asosiasi-asosiasi yang diakui oleh ini ya, organisasi ya, serikatnya dan lain sebagainya. Sekarang malah ada organisasi serikat khusus cyber ya. Nah, itu bergabunglah di situ Ikatan Wartawan Online dan lain sebagainya. Saya kebetulan juga di situ bergabung di Ikatan Wartawan Online. Karena di dalam Undang-Undang Hukum Nomor 40 Tahun 99 itu kan dikatakan bahwa lembaga broadcast dalam hal ini mungkin kita sebagai jurnalistik sebagai salah satu fungsinya kontrol sosial selain sebagai hiburan, Bu. Iya. Dan hiburan gitu, dan kalau misalnya tidak terverifikasi, tidak terfilter, maka ketiga fungsi ini akan bablas. Itu yang banyak terjadi. Apalagi gini kayak online itu kan sekarang kan gini, yang namanya media online ini kan orang berlomba-lomba untuk cepat-cepatan untuk ini ya, menyajikan beritanya ya. Semenarik mungkin. Iya. Nah, karena kecepatan itu saking pengen cepat gitu, akhirnya lupa sama etika jurnalistiknya gitu. Benar. Lupa diedit, gatekeeper dari penyiarannya sendiri nggak kepegang gitu, nggak keurus, nggak keedit gitu. Nah, jadi kata-kata pun muncul, ada kata-kata yang misalnya sebenarnya tidak pantas, tidak sesuai untuk tersiarkan gitu.
Ini Bu, tadi Ibu sempat menjelaskan bahwa Ibu tertarik menjadikan Betang.tv sebagai sebuah bisnis broadcasting. Kita bicara bisnisnya, Bu. Nah, gimana caranya Ibu membuat orang-orang yang di dalam Betang.tv itu percaya bahwa bisnis ini bisa jalan loh di Palangkaraya?